Halo teman-teman, berjumpa lagi di vlog kami Infa Afif Trip. Sebuah vlog yang nanti menayangkan semua perjalanan kami di seluruh destinasi yang ada di Indonesia, tempat-tempat yang menarik dan juga penuh kesan. Teman-teman, hari ini hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, kita berencana mau berkunjung di Semarang, sebuah kota yang penuh dengan sejarah, penuh dengan kuliner yang menarik untuk dikunjungi. Ikuti vlog kami, semoga perjalanan ini menyenangkan dan kita selalu diberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan ini. Yo! Sekitar pukul 10 siang teman-teman, kita bertolak dari Jombang. Perjalanan ini tentunya jika kita melalui tol Trans Jawa, nanti kita akan melewati beberapa kota yakni Nganjuk, Madiun, Ngawi, dan kemudian nanti di arah Bawen, dan terakhir mendarat di pintu tol yang ada di kawasan Semarang. Setidaknya kita membutuhkan 3 jam perjalanan teman-teman untuk menuju di kota Semarang. Cukup menarik perjalanan ini karena kita melintasi area Bawen, sebuah kawasan yang memang terdapat banyak sekali bukit dan pergunungan, menambah eksotis perjalanan ini. Karena sepanjang jalan kita disuguhi dengan pemandangan yang indah, tentunya membuat perjalanan ini tidak membosankan. Sekalipun kontur jalan tidak begitu bergelombang teman-teman, akan tetapi karena melewati perbukitan, tentu ada tanjakan dan juga turunan. Ini harus membuat konsentrasi teman-teman ketika melewati di kawasan ini. Teman-teman, sekarang kita setidaknya sudah melakukan 2 jam perjalanan dan kita sudah melalui tol Boyolali untuk menuju di kota Semarang. Pemandangan di sekitar tol Boyolali ini sangat menarik teman-teman, karena kita melewati beberapa bukit sehingga hamparan hijau yang ada di depan mata cukup membuat kita terpesona. Sekalipun perjalanan ini kita tempuh dalam kurun waktu tidak kurang dari 3 jam teman-teman, tidak membuat kita lelah karena kita disuguhi dengan pemandangan yang elok di sekitar kita. Ini merupakan kawasan tol yang cukup menarik untuk dinikmati dengan berkendara tidak terlalu cepat. Sekitar pukul 1 kurang 15 menit kita sudah sampai di gerbang tol Banyuwangi, salah satu gerbang tol yang sudah masuk di wilayah Semarang. Teman-teman, saat ini kita sudah keluar di gerbang tol Banyuwangi. Ini salah satu gerbang tol yang memang sudah terletak di wilayah Semarang. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Semarang teman-teman. Dan nanti kita akan explore beberapa tempat-tempat menarik, wisata menarik yang ada di Semarang. Dan tentunya tidak lupa kuliner juga yang menarik. Tetap ikuti kita. Yuk. Setibanya di kota Semarang teman-teman, kita segera memutuskan destinasi awal untuk berkunjung di salah satu tempat wisata yang berada di Semarang.
Sebagai pilihan pertama, kita menentukan untuk berkunjung di salah satu kuil yang berada di Semarang, sebuah kuil yang sangat fenomenal, bernama Sampokong, yang konon katanya merupakan tempat persinggahan Laksamana Cina yang bernama Laksamana Cheng Ho. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di kuil Sampokong, salah satu kuil yang berada di Semarang. Kuil ini cukup menarik. Ketika kita berada di tempat ini, seolah-olah kita sedang berada tidak di Indonesia, padahal ini ada di Semarang. Ikuti vlog kami, kita akan liput ini kemenarikan dari kuil Sampokong. Yuk. Kuil Sampokong ini, atau lebih tepat disebut kelenteng, sebuah kuil yang konon katanya menjadi tempat persinggahan dari Laksamana Cheng Ho. Yang sangat menarik adalah tekstur bangunan. Begitu kental dengan nuansa Cina, banyak ornamen yang berwarna merah. Tentunya ini membuat tempat ini semakin eksotis. Kita seolah-olah sedang berada di luar negeri atau sedang berada di Cina. Sebagai informasi bagi teman-teman yang ingin berkunjung di kawasan kuil Sampokong, teman-teman akan dikenakan biaya retribusi sebesar 10.000 dan juga termasuk parkir. Tepat di sebelah depan kuil terdapat sebuah gazebo yang memang berornamen Cina. Ini merupakan salah satu spot foto yang menarik karena banyak pengunjung atau wisatawan domestik yang bersuah foto di lokasi ini. Selepas kita menikmati keelokan destinasi kuil Sampokong ini, kita berkunjung di salah satu Resto Delman namanya, yang berada tidak jauh dari kawasan kuil Sampokong. Karena jam makan siang sebenarnya sudah lewat, kita memilih pilihan terbaik yakni di resto ini, sebuah resto yang cukup menarik, mengusung konsep alam sehingga pengunjung yang menikmati hidangan di sini terbuai dengan pemandangan yang eksotis dan suasana gemericik dari kolam ikan koi yang berada di sampingnya. Secara tempat dan rasa yang ada di Resto Delman ini sungguh masuk kriteria teman-teman, karena masakannya begitu enak dan juga suasana restonya juga nyaman. Selesai santap makan siang teman-teman, kita bergeser tidak jauh dari kawasan resto tersebut untuk menuju di salah satu destinasi wisata yang juga berada di kota Semarang, yakni Lawang Sewu. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung di wisata Lawang Sewu yang berada di kota Semarang ini di masa pandemi yang sudah memasuki fase new normal, teman-teman harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, yakni dengan tetap menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum memasuki kawasan wisata. Biaya untuk masuk di kawasan wisata ini teman-teman adalah sebesar Rp10.000 tiap orang. Kita sudah sampai di wisata Lawang Sewu yang ada di Semarang. Kita nanti coba explore ada apa di wisata Lawang Sewu ini. Ayo. Silakan masuk ke
Sekitar setahun yang lalu sebenarnya kita sudah pernah berkunjung di kawasan Lawang Sewu ini teman-teman. Dan pada hari ini semua fasilitas banyak perubahan menuju di arah modern. Pintu masuknya juga terdapat mesin untuk entry dan juga penjagaan cukup tertib. Lawang Sewu ini sebenarnya dulu merupakan kantor yang digunakan oleh Belanda ketika menjajah. Kemudian pada saat kemerdekaan, Lawang Sewu ini digunakan oleh PT KAI sebagai kantor sehingga sampai sekarang sudah dikelola dan kemudian dijadikan tempat wisata. Dinamakan Lawang Sewu karena orang Jawa sebenarnya kata-kata sewu ini identik dengan jumlah yang banyak. Walaupun jumlah dari pintu yang ada di kawasan Lawang Sewu ini sebenarnya tidak sampai mendekati angka 1000, tapi saking banyaknya maka kita sebut Lawang Sewu. Selepas kita menikmati keindahan panorama dari bangunan Lawang Sewu teman-teman, kita melanjutkan menuju di destinasi terakhir kita di Kota Semarang, yakni kawasan Kota Lama yang terletak tidak jauh dari pelabuhan yang berada di Semarang. Tempat ini sebenarnya merupakan kawasan penduduk yang banyak dihuni oleh warga Belanda pada waktu masa penjajahan, sehingga tekstur bangunan, kontur bangunan seolah-olah kita sedang berada di kawasan Eropa. Sebagai saran bagi teman-teman yang ingin berkunjung di Kota Lama Semarang ini, kami sarankan untuk berkunjung di sore hari mendekati petang karena pada saat itu lampu-lampu di sekitar kawasan ini sudah menyala. Tentunya sangat fotogenik jika kita gunakan untuk berpose. Sebenarnya kami berencana bermalam di Semarang teman-teman dan stay di salah satu hotel di Semarang. Tapi ketika kita berdiskusi dan berpikir lagi, akhirnya kita memutuskan untuk singgah di kawasan Yogyakarta yang terletak 2 jam perjalanan dari Semarang. Karena mungkin ketika kita bermalam di Yogyakarta tentunya ada pengalaman yang sangat menggoda karena kita nanti bisa menikmati keindahan Malioboro di waktu malam. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog kami. Semoga vlog kami memberikan informasi yang cukup bagi teman-teman yang ingin berkunjung di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya bisa mempersiapkan diri. Semoga perjalanan nanti menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog-vlog kami yang selanjutnya. Terus dukung channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang. Bye.